ketika saya harus memilih jalan mana yang mau saya tempuh itu, Bapak kan diberikan pilihan oleh Bapak saya. Bapak saya waktu itu kan mendidik dengan tegas juga. Kalau tidak tegas, mungkin saya jadi jahat. Karena ketika saya SMA di Santa Maria, lalu dipanggil orang tua saya. Sebelum ini 2 kali dipanggil, tapi saya bayar tukang beca. Lalu kemudian kaget, lalu kepala sekolah Santa Maria itu, anak Bapak bisa keluar dari kelas 3 atau bisa di sini kelas 2 karena sakit pelajaran. Lalu Bapak saya jangan nekat dan keluarkan. Itu baru saya ditampar oleh Bapak saya, kemudian oleh Tuhan juga. Akhirnya saya mencari sekolah dan sekolah di Sokolantis. Lalu kemudian keluar dari lingkaran dunia hitam, ya, dari tukang mabuk, tukang semua kejahatan budaya. Saya keluar dari situ tidak tiba-tiba, tapi pelan-pelan. Baru kuliah, baru saya aktif di Mudika, di Lego Maria, di PMK. Baru situ masuk ke rasa jalan Tuhan. Lalu setelah itu kan saya jadi aktivis. Kemudian sekolah sampai kejuruan segala itu saya dibukakan oleh Tuhan, dibimbing. Tidak mungkin tanpa campur tangan Tuhan. Saya dari selokan itu sampai kuliah di Jerman, sampai S3 di Jerman, tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Itu saya dimerdekakan yang dari dunia hitam ke dunia Tuhan Yesus. Walaupun saya merasa bahwa saya juga belum pantas, karena itu beberapa kali diminta untuk diakun, saya belum pantas menjadi diakon. Tapi mulai saat ini mulai mempelajari tentang Alkitabiahnya. Kalau selama ini kan saya aktivis menampilkan gereja Katolik di mana-mana. Ya, saya aktif di Ikatan Sarjana Hukum, di Peradi, semua advokat, semua saya aktif saya. Tapi kering dengan Alkitabiah. Nah, makanya saya ikut ini supaya terus ya Alkitabiahnya itu. Kalau bicara soal politik, soal hukum segala, saya kasih. Tapi kalau saya bicara Alkitabiah, nah ini saya mentok. Nah, karena itu saya ikut sini. Jadi untuk terus menerus. Kemudian tadi diskusi dengan kebenaran, keselamatan. Apakah keselamatan hanya ada di Yesus? Saya bilang iya, hanya melalui Yesus. Kalau kebenaran ada di mana-mana. Di agama yang lain ada kebenaran. Tapi keselamatan menurut saya ada di Tuhan Yesus itu kira-kira. Itulah Yesus yang menyelamatkan saya dari hidup yang kemudian sangat terpuruk waktu masa mudanya. Itu Yesus yang membuat saya selamat. Saya berdoa hanya kepada Yesus dan Bunda Maria. Itu kira-kira. Terima kasih. Agama warisan saya sebenarnya itu Islam, karena kedua orang tua saya adalah Islam. Saya merasa dimerdekakan karena begini, sewaktu saya ikut agama orang tua, seolah-olah saya melakukan agama saya kayak dibatasi oleh waktu dan tempat gitu. Tapi setelah saya masuk Katolik, seolah-olah saya ada kebebasan. Maksudnya di sana itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat untuk kita mengikuti kepercayaan saya sebagai Katolik. Saya rasa antara lain itu Pastor pengalaman saya yang saya alami sekarang ini. Terima kasih. Peristiwa yang saya rasakan dimerdekakan oleh Tuhan. Peristiwa yang saya merasa dimerdekakan adalah ketika saya mulai bergabung dengan kegiatan di gereja. Jadi dengan dulu saya introvert takut, tiba-tiba saya jadi extrovert takut. Gitu aja.
spesifiknya itu awalnya itu saya benar-benar takut ngeliat orang sebenarnya. Udah gitu dengan PD-nya saya mendaftar pertama kegiatan gereja adalah sebagai lektor. Dengan PD-nya itu. Sebenarnya takut kan nggak harus melihat jemaat, tapi untungnya di lektor itu ada tahap-tahapan, yaitu dengan latihan. Terus sebelum menghadapi umat segitu banyaknya, kita itu bisa harian dulu kan masih sedikit. Nah, jadi dari situ mulai ada keberanian. Dan juga selain faktor dari diri sendiri yang ingin berkembang, itu faktor dari sekitar itu sangat mendukung. Kebetulan di lektor ibu-ibunya itu sangat semangat sekali. Jadi contohnya Ibu Natalia, jadi saya semakin wow gitu ya sekarang. Itu aja, terima kasih. Jadi untuk backgroundnya, saya tuh dulunya anak yang bandel. Jadi kadang keluar, kadang pas sekolah, saya mah keluyuran, mama di rumah udah pegang nyerek. Ini anakku pulang kapan nih? Kalau sampai pulang di depan pintu masuk udah siap nyerek di depan. Sampai saatnya saya tinggal kelas 2 kali saya tinggal kelas, dan saya merasa kok saya amat sangat tidak berguna menjadi anak gitu. Sampai suatu ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kok saya menjadi anak yang kurang baik gitu di depan orang tua. Sampai suatu ketika saya sempat mimpi Tuhan datang ke saya sambil membawakan buku. Ini kok buku apa sih yang saya pegang tuh? Ternyata dari situ muncullah bahwa Tuhan tuh ingin saya tuh belajar dan menjadi anak yang baik. Sampai akhirnya di kelas SMP atau SMA saya mulai terjun belajar, dan sampai akhirnya saya mendapatkan ranking dan lulus menjadi lulusan terbaik sih. Saya mungkin latar belakang saya di keluarga mungkin bukan warisan ya dari Katolik. Saya orang tua saya lucu, masih sembahyang. Perjalanan agama saya itu enggak susah banget. Cuma ada pengalaman di suatu waktu saya sudah kerja udah lama nih. Tiba-tiba saya tuh pengen keluar kerja, tapi nggak ada masalah sebetulnya. Saya udah lama kerja pengen, ada mungkin 24 tahun seumuran anak saya yang gede. Tapi tiba-tiba saya pengen keluar, aneh gitu. Jadi kalau melihat gerbang pabrik, saya enak tuh, pengennya nggak masuk. Ya sudah, terus saya sebetulnya saya nggak Katolik banget. Terus saya berdoa sebisanya, kepada Bapak kami dan Salam Maria. Ya sudah, saya putuskan untuk keluar. Ya keluar gitu. Saya bingung sebetulnya kenapa gitu. Saya udah 40-an, 45. Saya nggak bisa pikir juga kenapa gitu. Saya mau keluar gitu. Nah, setelah itu ya saya mencoba melamar tempat kerja lain, dan tiba-tiba dapatlah kerjaan di interview. Terus di interview harus ke Jakarta. Jakarta kalau sudah bilangnya gini, oke, kamu kerja di sini, tapi 5 tahun lagi perusahaan ini bangkrut. Aneh sekali ya. Tapi kita cerita apa aja gitu. Ya udah, kita dapat kesepakatan. Jadi emang lebih gede dari sebelumnya. Udah, itu saya kebetulan ditempatkan di Bandung juga, di Jakarta. Setelah itu kita kerja, tahunnya mama saya kan tinggalnya di Tangerang. Tahunnya dapat kabar Tangerang
mami koma sakit dia karena dia jantung. Saya padahal kerja belum sebulan dan harus menjadi uang pada banyak. Saudara-saudara saya punya, dia lagi susah-susahnya. Ada yang pekerjaannya jualannya bangkrut, ya begitulah. Jadi mungkin kehendak Tuhan mungkin ya kalau saya kasih kebebasan. Ternyata pas di sana si bosnya tuh malah nawarin, tahu mama saya sakit gitu. Saya kan ngomong mau ke Tangerang, tahunya dikasih pinjam untuk berobat mama saya. Itu mungkin kesaksian saya, dikasih kemerdekaan finansial dari Tuhan. Yang awalnya saya juga nggak ngerti siapa yang keluar, mungkin gitu. Terima kasih.